Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang hari ini terasa indah bisa berjumpa, bersua kembali dengan teman-teman di Jepang ya. Yang ana punya kisah yang nyaman dan tidak nyaman tatkala ke Jepang. Bagaimana dinginnya di sana yang menusuk ke tulang, yang akhirnya membuat kita nggak kepingin lagi datang ke sana. Tapi subhanallah kita tetap bisa berjumpa, bisa berbagi ilmu, bisa sharing, walaupun kita berada di negara yang berbeda. Ini sebuah nikmat yang semoga Allah membantu kita untuk mensyukurinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Sebagian orang berpikir bahwa tanda cinta Allah Jalla Jalaluh kepada hambanya adalah dengan diluaskan rezekinya, dimudahkannya urusannya, dilancarkan usahanya, dianugerahi anak-anak yang tampan, yang cantik, diangkat jabatannya. Subhanallah. Ini pandangan sebagian manusia. Kalau itu tanda cinta Allah kepada hambanya, di dunia kita bicara, lalu bagaimana kita memandang para utusan Allah Azza wa Jalla, para nabi, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai penutup para nabi kita alaihi salatu wassalam. Seharusnya para nabi itu orang yang paling kaya, yang paling sukses usahanya, yang paling banyak anak-anaknya. Namun realitanya tidak seperti itu. Di antara semua nabi, yang paling dicintai Allah Azza wa Jal adalah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang Allah di dalam Al-Quranul Karim tidak pernah memanggil beliau dengan namanya. Ini di antara tanda cinta Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ekonomi, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sejak kecil hidup sebatang kara, yatim piatu. Ditinggal bapaknya, ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, hidup bersama pamannya yang banyak anaknya, yang taraf ekonominya dibilang susah. Sehingga beliau harus bekerja sendiri, mengembala kambing, berjualan di pasar, membawa barang dagangan orang. Dan sampai beliau menjadi utusan Allah Azza wa Jalla, beliau berdagang. Dan orang-orang musyrikin memandang para nabi ini dengan pandangan yang penuh dengan kesan meremehkan. Karena dalam pandangan mereka, kalau ini orang yang dicintai Allah, seharusnya dia lebih kaya dari kita. Seharusnya dia lebih sukses dari kita. Seharusnya dia punya ini dan itu, mereka sebutkan hal itu. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla di surah Al-Furqan ayat 7-9? Coba kita renungkan tentang ucapan orang-orang musyrikin tatkala mereka menilai kemuliaan seseorang. Apalagi menilai cinta Allah buat orang itu. Karena sebagian kita merasa Allah itu cinta sama anak Ustaz. Buktinya apa? Buktinya usahanya lancar Ustaz. Anak-anaknya Masya Allah, tampan-tampan, cantik-cantik, sukses-sukses semuanya. Nggak ada yang ngerepotin an. Itu tanda cinta Allah. Coba dibaca. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقالوا ما لهذا الرسول ليأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بارك الله فيكم. Nah, tafadhal artinya? Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan, atau mengapa tidak ada kebun baginya sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau, maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Subhanallah, kita lihat. Mereka mau nentang dengan apa? Akhirnya mereka katakan, kenapa nih Rasul kok beli makanan di pasar, berdagang di pasar? Kenapa kok nggak ditemenin oleh malaikat lah dia itu? Atau Allah turunkan harta yang banyak, kekayaan dari langit. Atau mungkin dia dikasih kebun yang dia bisa makan buah-buahannya seenak dia. Subhanallah. Itu bukan tanda cinta Allah kepada hambanya. Sehingga kalau Rasul itu harus kaya. Orang yang dicintai Allah itu harus nyaman hidupnya. Hebati fillah. Oleh karena itu mengukur kehormatan, menilai kemuliaan, apalagi cinta Allah Jalla Jalla kepada hambanya di dunia. Dengan sesuatu yang tadi disebutkan, itu adalah sesuatu yang naif. Itu adalah standar budak-budak dunia yang tidak mengetahui dengan hakikat kehidupan dunia ini. Yang tahu dia dikasih rizki, diluaskan nikmat untuk dia, oh dia berbangga diri, bergembira. Tapi kalau tidak dikasih, dia murka. Dia mencak-mencak. Dia mungkin suudzon sama Allah, berprasangka buruk kepada Sang Pencipta. Itu standar yang dilakukan oleh budak-budak dunia. Makanya nanti ada list orang terkaya di dunia, orang tertampan di dunia, orang terseksi di dunia, orang tercantik. Seperti itu yang mereka lakukan. Karena mereka lupa bahwa dunia ini seperti bangkai kambing yang cacat, yang tidak pantas untuk dibangga-banggakan. Allah berfirman di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'am Ya, ayat 15. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi
مكرما وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Kalla. Lanjut. Adapun Satu ayat lagi. kalla bal la tukrimunal yatim. Barakallahu fikum. Adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Barakallahu fikum. Nggak kayak gitu ya. Tapi ada orang-orang yang nggak sadar. Ketika dia sedang susah hidupnya, kena bencana, sudah jatuh tertimpa tangga, secara ekonomi dia nggak naik-naik, kayak gitu aja, bahkan ada penurunan dengan COVID-19 ini. Sedangkan orang-orang beranggapan bertambahnya harta, bertambahnya kenikmatan dunia, itu tuh tanda Allah ingin kebaikan buat kita. Enggak. Nggak kayak gitu. Di ayat lain, di surat Al-Mu'minun, ayat 55-56. Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang prasangka mereka. Praduga mereka yang tidak berasaskan bukti. Apa kata mereka? Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yashkurun. Barakallahu fikum. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, kebanyakan manusia tidak menyadari. Disinilah kenapa orang-orang yang menjadi budaknya dunia, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, hidupnya sengsara. Karena kalau dia dikasih, di sini dia akan bergembira, dia akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau nggak dikasih, dia marah-marah. Allah sudah sampaikan. Di sini pentingnya ilmu. Agar kita tidak salah langkah. Terus apa tanda cinta Allah kepada hambanya? Tanda kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Ada banyak hal. Di antaranya yang akan kita kaji. Salah satunya diselamatkannya dirimu dari dunia. Kita malah nggak dikasih dunia. Malah susah hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan hamahu dunya." Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan menyelamatkan hambanya dari dunia. Kama yadhallu ahadukum yahmi saqimahul ma. Sebagaimana kalian kalau ngerawat orang sakit tuh, kepingin makan ini, kepingin makan itu, nggak boleh. Kepingin air ini nggak boleh. Nggak boleh kata dokter. Enggak, aku kepingin sedikit, nggak boleh. Itu tanda cinta. Dimana tatkala engkau sekarang nih, kita lihat kondisi dengan COVID-19, mungkin banyak yang secara ekonomi menurun. Ya, kita sebagai pengelola sebuah lembaga pendidikan juga merasakan di mana wali-wali murid,
wali-wali, siswa, siswi, mahasiswa, mahasiswi yang harus nunggak dengan alasan ini, itu, ya, urusan dunia. Dan semoga itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Dan bala serta musibah yang menimpa hamba itu juga salah satu tanda cinta. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allah azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Sesungguhnya besarnya balasan itu ikut besarnya bala. Besarnya balasan, besarnya pahala sesuai dengan besarnya bala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan bala kepada mereka. Allah berikan ujian berupa petaka kepada mereka. Faman radhiya, barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Masya Allah. Tabi ya walidin, tabi. Ba'din nahnu nashtari laka mithl hadha, baik? Ya Allah, basiluk lil muhadar. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, dengan bala yang Allah berikan kepada mereka, maka bagi dia keridhaan Allah Azza wa Jalla. Tapi barang siapa yang murka dengan musibah yang diberikan kepadanya, maka bagi dia murka dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tatkala engkau sedang ditimpa musibah, ditimpa petaka yang membuat hidupmu sengsara, sebenarnya itu tanda cinta. Buktinya para nabi. Ketika Rasul SAW ditanya, ayun nas asyaddu balaan, orang yang seperti apa yang paling dahsyat balanya? Qalal anbiya, para nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Para nabi. Bukan orang-orang yang jarang sholat. Bukan orang-orang yang nggak sholat sama sekali. Tapi para nabi. Para nabi ini tingkatannya paling tinggi di antara semua hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Ternyata mereka paling banyak balanya. Thummal amthal fal amthal. Kemudian ya yang mendekati, yang mirip dengan para nabi secara ketaatan, dia juga akan mendapatkan bala yang setara dengan keimanan mereka. Fayubtal rajul ala hasabi dini. Orang itu dikasih ujian setara dengan kondisi keagamaan dia, keimanan dia. Tadi yang dibacakan akhir surat Al-Baqarah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Jadi tatkala engkau dikasih bala, mau penyakit, mau masalah ekonomi, mau masalah keluarga, anak, apa saja masalahnya, engkau mampu untuk menghadapi itu. Allah tahu dengan kadar keimanan. Tinggal sekarang engkau mau bertahan apa tidak. Tapi yang jelas, Allah tidak mungkin memberikan bala yang melebihi kemampuan. Kalau ada orang yang sampai bunuh diri, yang sampai stres menghadapi bala dan musibah, apa penyebabnya? Tadi, dia nggak ridho dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Muncul di hati dia was-was. Kenapa? Ingat, Allah lebih cinta kepadamu daripada orang tuamu kepada diri. Ahibati fillah. Kalau kita ingin mengkaji tentang cinta Allah di bala ini, maka kita perlu mengkaji tentang hikmah. Kok dikasih petaka, dikasih bala, kasih ujian, jadi tanda cinta. Yang pertama, hikmah di balik semua itu, yang sehingga seorang hamba yang kena bala dalam urusan dunia, dia mengatakan, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasul SAW, kalau lagi susah, kena musibah, alhamdulillahi ala kulli hal.
Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Di antara hikmah bala ini, mengantarkan manusia yang pertama kepada pengabdian kepada Allah yang sebenarnya. Bahwa engkau itu hamba Allah gitu. Apa katanya Allah udah. Karena sebagian kita itu seakan-akan dia hamba Allah padahal dia hamba jabatan. Ketika dapat jabatan baru dia ridho sama Allah. Nggak dapat tuh jabatan yang dia kejar, bunuh diri, stres, gila. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan seorang muslim. Bahkan berhenti sholat kadang-kala. Karena merasa apa yang dia inginkan, tidak dia dapatkan. Maka Allah kasih bala agar engkau mewujudkan pengabdianmu kepada Allah Azza wa Jalla. Allah cinta sama engkau. Agar engkau balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Hajj ayat 11. Allah menceritakan tentang kondisi sebagian manusia dalam pengabdiannya kepada Allah. Kita semua Islam ya. Mengaku Islam kita ini. Tapi ada yang Islam pinggiran. Ada Islam yang benar-benar di tengah. Orang yang Islam pinggiran ini, kalau dikasih bala, berbahaya buat dia. Bisa jatuh ke jurang. Tapi kalau yang di tengah, dia tetap akhir di tengah. Mari kita renungkan firman Allah di surat Al-Hajj ayat 11. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Subhanallah. Dengan dikasih bala ini, nampak pengabdianmu kepada Allah. Jangan-jangan sebagian kita ini hamba nafsunya. Hanya nggak kelihatan. Kenapa? Karena yang dia nafsukan, yang dia inginkan, dia dapatkan terus tuh. Nanti dikasih sama Allah sebuah bala, ternyata dia nyembah Allah di pinggiran doang, di tepian. Hanya dia jadi kufur sama Allah. Hikmah yang kedua, bala ini ternyata salah satu bentuk persiapan Allah untuk hambanya ini menjadi orang yang lebih baik. Untuk diberikan kepada dia kejayaan. Harus dikasih bala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian beliau menjadi seorang yang penyabar, penyantun, yang baik. Setelah dikasih bala tahunan sama Allah SWT. Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana beliau akhirnya berada di sebuah posisi yang sangat indah. Setelah dibuang sama keluarganya. Dijual. Dibawa ke Mesir. Digodain dengan wanita. Hidup dalam penjara. Baru kemudian berada di atas. Jadi bala itu tanda cinta Allah sama hambanya. Jadi bala ini mempersiapkan engkau untuk menjadi laki-laki sejati. Untuk menjadi wanita sejati. Untuk menjadi hamba Allah yang hakiki. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, mana yang lebih afdal? As-sabru awil mihna awil tamkin. Mana yang lebih utama antara tiga hal? Kesabaran, atau cobaan, atau dikasih kesuksesan.
Kata beliau mengatakan, at-tamkin darajatul anbiya. Dikasih kesuksesan, kejayaan itu makomnya para nabi. Wala yakunu tamkin illa ba'dal mihna. Tapi itu tidak terjadi kecuali setelah melewati proses ujian. Fa idzam tuhina sabar. Ketika dia dikasih ujian, dia bersabar, dan ketika dia bersabar dikasih kejayaan sama dia. Jadi bala itu sebenarnya sedang mengantarkan engkau dalam proses untuk menjadi orang yang berjaya. Untuk menjadi orang yang berbahagia. Nabi Musa alaihissalam. Dari sejak kecil bagaimana ujian diberikan kepada beliau. Kepada keluarganya. Dibuang tuh Nabi Musa. Dihanyutkan di arus sungai. Yang nggak tahu mau kemana. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Hidup di istana Fir'aun selama 30 tahun. Setelah itu, ada peristiwa yang menyebabkan beliau diuji. Ada seorang yang terbunuh. Karena Nabi Musa mendorong dia. Akhirnya bala tentara Fir'aun berusaha untuk mengejar Nabi Musa AS. Nabi Musa kabur meninggalkan segala gemerlapan dunia. Entah beliau mau kemana, beliau minta petunjuk sama Allah. Sampai yang mau dimakan nggak ada. Namanya orang dalam kondisi ketakutan dikejar oleh musuh. Dia tidak memikir untuk membawa bekal. Akhirnya di sana bertemu dengan 2 cewek. Dengan 2 perempuan. Anaknya Syuaib. Yang kemudian beliau membantu mereka berdua. Setelah itu bertemu dengan orang tuanya. Dinikahkan dengan putrinya. Dengan mahar 8 tahun mengembala kambing. Dan kalau disempurnakan 10 itu lebih baik. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mengembala kambing 10 tahun sebagai mahar buat istri dia. Bayangkan. Jauh dari keluarga, dari hiruk pikuk kota. Alaihissalam. Jadi ujian itu adalah persiapan buat engkau. Ngelihat tuh yang namanya juara-juara ya. Emangnya mereka jadi juara itu karena tidur-tiduran di rumahnya. Kerjanya makan, minum. Enggak. Mau juara angkat besi, juara apa, mereka berlatih terus. Capek, lelah, tapi untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Yang ketiga, ternyata bala ini adalah penghapusan dosa. Gimana tidak dikatakan bukti cinta Allah, tanda cinta Allah, kalau ternyata dengan engkau dikasih bala, dosamu itu berguguran. Tapi catatannya engkau harus menerima, nggak marah-marah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Nabi SAW bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Bala itu selalu menemani, mendampingi seorang yang beriman, laki-laki atau wanita, fi nafsihi, di diri dia, atau di anak dia, atau di harta dia, hatta yalqallah wa ma alaihi khatiyah. Sampai akhirnya dia berjumpa dengan Allah, 0 dosanya. Subhanallah. Bala itu menghapuskan dosa. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membesuk seorang sahabat wanita yang sakit dalam kondisi demam, dia menggigil ya. Ditanya, kenapa engkau menggigil? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat perempuan ini mengatakan, al-humma la barakallahu fiha. Ini demam. Semoga Allah tidak memberkahinya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La tasubbil humma. Jangan dimaki. Jangan dicela. Ini penyakit humma. Karena dia membersihkan hamba dari dosa-dosanya. Seperti api membersihkan besi dari karatnya. Allahu Akbar. Jadi ternyata bala yang menimpamu itu penghapusan dosa buat engkau. Anas bin Malik
radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdil khair. Kalau Allah jalla jalaluh menginginkan kebaikan buat hambanya. Allah ingin kebaikan buat hambanya. Allah berikan harta sama dia? Bukan. Ajjala lahul uquba fid dunya. Allah segerakan hukuman bagi dia di dunia. Orang semua berbuat salah. Ketika Allah ingin kebaikan, Allah segerakan hukuman bagi dia di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra. Dan apabila Allah menginginkan keburukan buat hambanya, amsaka anhu bidzambihi. Maka Allah nggak dikasih hukuman dia di dunia. Ditahan hukuman buat dia. Sampai kapan? Nanti di hari kiamat diberikan kepada dia semua hukuman itu. Jadi Allah kalau cinta sama engkau, disegerakan hukuman itu. Kemudian yang keempat, bala ini ternyata melahirkan pahala, mengangkat derajat. Engkau dikasih bala, itu diangkat derajatmu dan dikasih pahala. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah au hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang mukmin ditimpa oleh duri atau yang lebih kecil dari duri. Apa saja bala yang menimpa dia, melainkan Allah akan mengangkat satu derajat dia dan menghapuskan dosa-dosa dia. Makanya sebagian orang, sebagian sahabat Nabi itu, ketika dia sakit, dia pernah minta doa Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau engkau mau, aku doakan. Tapi kalau engkau mau, engkau bersabar. Dan engkau masuk surga. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Ahsan anak bersabar masuk surga. Daripada anak ya sembuh tapi masuk surganya belum tentu gitu. Jadi ternyata bala yang menimpamu itu Allah sedang ingin mengangkat derajatmu. Tadi dosa dihapuskan, derajatnya diangkat. Maka jangan mengeluh ketika kena bala. Biasa aja gitu. Bahkan tadi memandang bala ini sebagai tanda cinta Allah sehingga dia menerimanya dengan hati yang lapang dan hidup dia tidak sengsara. Yang kelima, bala itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada hamba agar dia berpikir, merenungkan kekurangan-kekurangan dia. Kesalahan-kesalahan yang dia lakukan pada masa lalu. Kalau memang bala itu karena dosa. Sehingga perlu berpikir, ya Allah, banyak dosa hamba. Ada banyak yang mungkin hamba belum bertobat. Akhirnya nih hamba yang awalnya jadi pelaku dosa, dengan bala yang Allah berikan, dia tobat. Dia kembali kepada Allah. Bukankah Allah begitu cintanya kepada hambanya yang bertobat? Maka ternyata bala ini sebuah kesempatan yang Allah buka untuk dirimu. Agar engkau duduk merenungkan diri, memikirkan dosa-dosa yang masa lalu, kemudian engkau beristighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kalau bala itu memang hukuman. Yang keenam, bala ini adalah pelajaran dari pelajaran-pelajaran tauhid, pelajaran-pelajaran tentang keimanan, tentang tawakal, di mana Allah menampakkan kepadamu secara nyata. Kalau dulu mungkin kita cuma teori, oh harus sabar ya, harus serahkan sama Allah. Di mana dikasih tahu dulu, belajar. Andai kata orang-orang itu berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah tidak berkehendak, itu tidak akan pernah terjadi. Sebaliknya kalau mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, itu juga nggak akan terjadi. La manfaat wala mudarat.
kecuali yang sudah Allah tetapkan. Sekarang dengan bala itu menimpamu, maka engkau semakin yakin, ya Allah. Ahibati fillah, di mana hamba juga dengan bala ini, dia belajar mengenal dirinya kalau engkau itu lemah sekali. Lemah. Tanpa bantuan Allah Azza wa Jalla. Kita dari dulu mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Tapi kadang-kadang secara praktek ada sombong di diri kita. Ada merasa ini usahaku loh. Ini kerja kerasku loh. Ini aku membangun sejak dulu bersama kawan-kawanku. Di mana Allah Azza wa Jalla? Kenapa engkau tidak sebutkan? Ini semua adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Kau nggak dibantu Allah, aku nggak akan bisa. Dengan dikasih bala, engkau jadi ingat sama Allah SWT. Jadi ini pelajaran tauhid. Subhanallah, kau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Kau kembali kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika itu akan turun yang namanya kesombongan dari dirimu. Dikasih bala, volume kesombongannya jadi turun. Ujubnya, kebanggaannya, congkaknya jadi turun. Bukankah ini baik untuk dirimu? Dan engkau jadi tahu kalau engkau ternyata aku ini lemah, Ustaz, nggak bisa apa-apa. Dikasih stroke orang paling kaya di se-Indonesia, kalau dikasih stroke sama Allah, dia akan tahu, ya Allah, ternyata tuh fulus yang bertumpuk-tumpuk. Mungkin dia punya rumah sakit yang banyak di Indonesia, tapi Allah berikan penyakit kepada dia, dokter-dokter angkat tangan. Dia tetap berjalan dengan separuh badan. Kembali lagi, bala ini memang sebuah pelajaran tentang tauhid, tentang kebesaran Allah dan kelemahan hamba, sehingga tatkala itu engkau kembali kepada Allah SWT. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau bukan karena Allah mengobati hambanya dengan obat-obatan yang bentuknya ujian, bentuknya bala dan petaka, niscaya orang itu akan melampaui batas. Mereka akan jadi orang-orang yang zalim, akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Dan Allah SWT kalau ingin kebaikan buat hambanya, Allah kasih nih bala buat dia. Jadi dia yang awalnya jalannya membusungkan dada, bahkan tidak mau menoleh kepada orang lain, menganggap orang-orang yang sakit yang ini dengan pandangan yang remeh, dikasih bala, kepala yang gini jadi gini. Jadi itu subhanallah adalah sebuah tanda cinta dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang ketujuh itu, kalau yang tadi menampakkan penghambaanmu kepada Allah Azza wa Jalla, atau pelajaran tauhid buat kita sehingga kita tahu lemah. Dan yang ketujuh, memang bala itu mengeluarkan dari jiwamu ujub. Mengeluarkan dari jiwamu. Penyakit tuh, ujub, berbangga dengan apa? Dengan dirinya, dengan amalnya. Itu dengan dikasih bala akan keluar. Ingat kejadian para sahabat Nabi. Allah kasih bala. Ketika perang Hunain itu jumlah para sahabat Nabi 10.000 lebih. Sampai 12.000 jumlah mereka. Dalam perjalanan, ya, di antara mereka ada yang mengatakan lan nughlabal yawmin qillah, kita nggak akan dikalahkan hari ini karena jumlah kita sedikit, jumlah kita banyak, aman nih. Nabi dengar itu langsung membekas hati Nabi SAW. Betul, di awal peperangan kalah. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Ingat pada perang Hunain, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian, ternyata jumlah yang banyak itu yang kalian banggakan nggak ada gunanya. Bumi yang luas jadi sempit buat kalian karena diserang oleh musuh. Jadi benar-benar mengeluarkan tadi penyakit ujub dari hati, dikasih bala. Maka setelah itu baru Allah berikan kemenangan kepada mereka. Ahibati fillah. Kemudian yang ke-8, itu yang ke-7.
bala ini menampakkan jati diri manusia yang sebenarnya. Di sana orang-orang akan kelihatan yang mulia dan yang hina. Kenapa di sekolah ada ujian? Kalau tuh anak-anak nggak ujian, maka guru akan bingung. Orang-orang akan bingung juga ngelihat mana sih yang bagus dan mana yang tidak bagus. Apa bedanya yang giat, yang bersungguh-sungguh belajar dengan yang malas? Ketika tidak ada ujian, sama aja. Pokoknya lulus semuanya umpamanya. Yang sekolah di sini semuanya lulus, nilainya sama. Akhirnya orang-orang akan bingung. Maka dengan dikasih ujian, kelihatan fulan, oh cum laude. Fulan nilainya A plus, fulan B, fulan C, fulan D habis. Dari mana kita tahu? Allah. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada kita. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, An-nasu madamu fi afiyatin masturu. Manusia itu ketika mereka hidup senang, nyaman, sehat semuanya, mereka tertutup. Artinya nggak ketahuan kondisi mereka yang sebenarnya. Fa idza nazala bihim balaun saru ila haqaiqihim. Kalau turun bala kepada mereka, maka mereka akan kembali kepada hakikat mereka. Mana yang ternyata selama ini domba beneran dan mana yang serigala berbulu domba. Itu kapan kelihatan? Ketika ada bala. Ketika nggak ada bala, yang namanya serigala berbulu domba ini mungkin sama-sama makan dia di sana. Tapi dikasih bala kelihatan. Oh, ini ternyata serigala. Kata Fudail bin Iyad, fasaral mu'min ila imani, yang benar-benar beriman akan kembali kepada keimanannya, dan yang munafik akan kembali kepada kemunafikannya. Kemudian yang ke-10 atau yang ke-9 jamaah, bala ini, kesulitan dalam urusan ekonomi, dalam fisik, macam-macam lah, itu menampakkan bagi kita mana kawan sejati dan mana kawan yang pragmatisme. Engkau akan kelihatan. Di sini Allah cinta sama engkau, supaya engkau dijauhkan dari kawan-kawan yang hanya mengeksploitasi diri, yang hanya ingin memanfaatkan diri. Ketika datang bala, maka berapa banyak orang yang mengatakan, Ustaz, anak itu ketika sukses, Ustaz, pada datang semua kawan-kawan, Ustaz, sama anak, Ustaz. Masya Allah, baik banget mereka. Ngundang anak makan, diajak ke sana, kemari, ya. Anak perlu bantuan mereka, mereka langsung datang. Sekarang, Ustaz, anak lagi susah, nggak ada yang datang. Alhamdulillah. Kau jadi tahu hakikat kawan-kawan. Gimana kalau kau bersama orang-orang seperti itu sampai mati? Padahal kita perlu kawan ini untuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Kawan yang mengingatkan kita tatkala kita salah. Tapi kalau orang-orang yang hanya ingin dapat manfaat dari kita ketika kita salah, dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Karena buat dia yang penting dia akan dapat manfaat dari diri kita. Maka ini salah satu bentuk cinta Allah Azza wa Jalla pada hambanya. Kemudian jamaah, Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30. Di surat Asy-Syura ayat 30. Ini berkaitan tentang musibah yang menimpa kita, bisa jadi karena dosa-dosa kita. Ada musibah yang untuk mengangkat derajat seperti para nabi. Tapi buat orang-orang seperti kita yang banyak dosa, musibah itu akan kau bertobat kepada Allah seperti tadi yang kita singgung. Kita baca ayatnya di surat Asy-Syura ayat 30. Nah, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dan menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Subhanallah. Jadi karena kesalahan kita, jadi kita ditimpakan atau musibah itu menimpa diri kita agar kita kembali kepada Allah SWT. Bertobat kepada Allah SWT. Duduk merenungkan. Jangan cari kambing hitam. Jangan mencari kambing hitam. Jangan suka menunjuk, oh gara-gara fulan, gara-gara diri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kebaikan yang menimpamu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Tapi keburukan yang menimpamu itu dari dirimu sendiri. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, bala ini menyingkap bagi kita tentang hakikat kehidupan dunia. Kalau ternyata kenikmatan di dunia ini hanya sementara. Kesenangan ya, hiburan-hiburan yang ada di dunia ini nggak lama. Kalau nggak ada musibah di dunia, mungkin kita akan sibuk mencari dunia ini, mengumpulkan dunia ini, sehingga kita lupa dengan akhir. Tapi Allah Azza wa Jalla memberikan petaka-petaka di dunia ini, sakit ya, kemiskinan, rasa takut dengan masa depan, kesulitan ekonomi. Ini mengingatkan kita bahwasanya ternyata ya Allah ya, dunia ini benar-benar sesuatu yang hina. Sehingga hati kita tidak bersandar kepada dunia ini. Karena dia memang sesuatu yang penuh dengan bala. Hari ini engkau tertawa, besok engkau menangis. Besok engkau mungkin tertawa, gembira, hiburan ya. Nih akhir tahun kadang kalau orang liburan ke sana kemari. Setelah itu ada menangis, satu kena corona, satu mati, satu harus ini itu. Inilah kehidupan dunia. Jadi bala itu Allah berikan agar engkau sadar bahwa engkau sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini. Jangan tertipu daya dengan dunia ini. Dan sebagai penutup, ya agar engkau rindu sama surga Allah SWT. Engkau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ternyata tadi kalau kita bicara bala, oke lah banyak bala, tapi masih banyak nikmat Allah. Dan nikmat Allah yang sempurna nanti Allah akan berikan di surganya. Maka berlomba-lombalah menuju surga Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu alam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda persilahkan. Jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Baiklah, kita memasuki sesi tanya jawab. Banyak sekali di kolom chat Zoom pertanyaan-pertanyaan yang hadir. Namun karena keterbatasan waktu, kami dari panitia tidak bisa menanyakan keseluruhannya kepada Ustadz. Kami akan memilih beberapa pertanyaan sesuai dengan tema pada hari ini. Alhamdulillah, tema pada hari ini yaitu ujian Allah, tanda cintanya. Ustadz Syafiq tadi banyak sekali menjelaskan bahwa bala itu adalah tanda cinta Allah kepada kita semuanya. Ada sekitar 9-10 poin yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Maka kita patut pahami bahwa setiap insan yang beriman, bahwa bala atau cobaan itu kadang dapat juga meninggikan derajat seorang muslim di sisi Allah, dan tanda bahwa Allah semakin menyayangi diri kita. Dan semakin tinggi kualitas imannya, maka semakin berat pula ujiannya. Namun ujian terberat ini akan dibalas dengan pahala yang besar pula. Sehingga kewajiban kita adalah salah satunya adalah bersabar, dan sabar ini merupakan tanda keimanan dan kesempurnaan tauhidnya. Baik, Ustadz, ada pertanyaan. Yang pertama,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. dikatakan bahwa orang-orang yang sabar mendapat musibah akan mendapat pahala tanpa batas. Sedangkan orang yang berkeluh kesah akan mendapatkan dua kerugian. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kriteria disebut berkeluh kesah dalam menghadapi musibah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya. Ini lagi. Salah satu tanda cinta Allah ketika Allah memberikan bala sehingga tampak kesabaran orang tersebut. Bahkan bisa jadi ada derajat yang Allah siapkan di surga yang tidak dapat diraih dengan amalan hamba, tapi dapat diraih dengan kesabaran hamba. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang tanpa perhitungan. Tanpa ada, ya kalau kita berangkat ke sebuah toko, tahu-tahu yang punya toko mengatakan, fadl antum ambil semua antum. Subhanallah. Allah akan memberikan tanpa hisab nanti. Tapi dia bersabar. Sebenarnya tingkatan menghadapi bala ini, yang pertama yang dilarang itu namanya al-jaza. Jaza itu tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada dia. Dia marah-marah. Jadi bukan berkeluh kesah merasa sakit, enggak. Tapi dia merasa, aku nggak pantas dapat ini dulu. Kenapa? Ini yang terlarang. Yang kedua, sabar. Sabar itu menahan diri untuk tidak berucap dan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Bentuk orang tidak sabar dulu, maaf, di masyarakat jahiliyah, mereka kadang-kala menampar pipi mereka, teriak-teriak nangisnya, meratapin yang mati. Kadang-kala merobek-robek pakaiannya. Ini tanda dia nggak sabar. Sabar itu nahan diri. Iya, hal ini menyakitkan buat dia. Ditinggal mati anak yang dia cintai. Apalagi kalau dia punya anak satu-satunya. Bagaimana perasaan dia? Tapi dia nahan diri. Untuk tidak berucap, untuk tidak berbuat, kecuali yang Allah ridhain. Urusan menangis, biasa. Tapi jangan sampai meratapin. Ini sabar. Naik lagi tingkatannya nanti, ridho. Ridho itu udah sampai tingkatan menerima. Jadi beratnya sabarnya itu udah lewat tuh, dia udah ridho. Ada tingkatan yang paling tinggi, dia bersyukur dengan musibah itu karena dia memandang kepada pahala yang Allah berikan, hikmah-hikmah yang tadi kita bicarakan. Dia melihat ke sana, ya Allah, ini tanda cinta Allah kepada hamba. Insya Allah yang meninggal dunia, semoga diampuni, dan aku yang di sini mudah-mudahan bisa bersabar menghadapi itu semua. Dan nanti tingkatannya sampai tingkatan syukur kepada Allah SWT. Jadi kalau bicara berkeluh kesah yang dilarang itu adalah tadi yang dengan teriak-teriak, ngomel-ngomel yang tidak jelas. Bahkan kadang-kala di situ ada unsur ya marah sama Allah SWT, menolak takdir Allah SWT. Kenapa ini kok menimpa aku? Kenapa aku yang dikasih musibah? Padahal aku rajin sholat, aku rajin sodakoh, aku suka berpuasa. Subhanallah. Bukankah bala yang menimpamu tanda cinta Allah? Insya Allah kalau hamba tadi sadar bahwa ini tanda cinta Allah, yang namanya jaza tadi, tidak menerima apa yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan buat dia, akan hilang dari diri dia. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum atas jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan bagi yang bertanya tadi bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq. Baik, untuk pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Terkadang anak ketika mendapat musibah atau cobaan itu mengeluh dulu Ustadz, tapi setelah beberapa lama baru bersabar dan mulai menerimanya. Apakah anak tetap mendapatkan pahala sabar Ustadz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Orang dalam bersabar ini juga bertingkat-tingkat. Yang paling sempurna itu adalah tatkala hempasan pertama. Tatkala awal dia terkena musibah, waktu terkena musibah, dia menahan diri tadi. Itu kesabaran yang sebenarnya. Tapi setelah itu, ya pahalanya akan berkurang. Ada orang yang bersabar
setelah dikasih tahu, sabar mas, insya Allah ada hikmahnya, bisa jadi yang engkau benci itu baik buat dirimu, bisa jadi yang engkau sukai itu buruk buat engkau. Coba engkau lihatlah kepada orang-orang yang lebih susah ini itu. Ada orang yang akhirnya tadi mulai dia bersabar, mulai dapat menerima takdir Allah SWT. Tentunya berbeda. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika hempasan pertama. Tapi kalau setelah itu ada yang bukan sabar, tapi udah lupa. Jadi dia bukan sabar karena dia sibuk bekerja ini itu macam-macam, ya udah dia lupa. Tapi nanti kalau ingat lagi dia ngeluh lagi. Jadi dia bukan sabar sebenarnya, tapi karena dia punya kesibukan yang menyebabkan akhirnya dia lupa dengan musibah yang menimpa dia, tapi nanti bisa ingat kembali. Jadi kalau pertanyaannya, apakah akan dapat pahala? Insya Allah pahala tadi udah disebutkan. Bahwasanya idhamul jaza ma idhamil bala. Besarnya balasan yang Allah berikan sesuai dengan besarnya bala yang menimpamu. Perjuanganmu juga seperti itu nantinya. Bagaimana rasa capekmu, beratnya untuk bersabar, tapi itu kau lakukan, kau akan dapat. Tapi kalau baru setelah berhari-hari, setelah berbulan-bulan, baru bisa menerima, ya tentu balasannya nggak sama dengan yang sabar di awal musibah datang menyapa dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah masih dapat pahala berarti. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong doakan ana dan istri ana bisa istiqomah untuk berusaha berubah lebih baik. Saya izin juga nama anak ana dengan nama Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah. Wa iyyakum. Saya ini diuji Ustaz, dengan seorang anak berkebutuhan khusus. Adakah nasihat untuk saya Ustadz terkait keadaan tersebut? Dan mohon juga Ustadz untuk mendoakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan kita diselamatkan dari api neraka. Bala itu jangan dipinta. Setelah kita mendengar bahwasanya tanda cinta Allah itu dikasih bala, bukan berarti kita kemudian berdoa minta bala sama Allah, enggak. Rasul SAW memerintahkan kepada kita untuk minta keselamatan. Jadi banyak-banyak baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta itu. Baik, kepada ibu yang bertanya tadi. Yang pertama, ketahuilah bukan engkau sendirian yang dikasih bala dengan anak berkebutuhan khusus. Ada banyak orang yang sepertimu. Tinggal sekarang bagaimana engkau menyikapi. Anak berkebutuhan khusus itu Allah ingin kebaikan buat engkau. Agar engkau terus bersabar dan bersyukur. Agar tidak berhenti bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan putus asa. Jadi bisa jadi itu anak yang akan memasukkan kalian ke surga. Nggak tahu gitu. Kadang-kala kan orang tuh berpikir, ya Allah kalau anak-anak sehat ya, bisa hafal Quran, bisa ini itu. Kan banyak pahalanya buat orang tuanya. Tapi dengan kayak gini nih, ya nggak bisa apa-apa anak-anak saat ini itu. Subhanallah. Bisa jadi itu anak yang mengantarkanmu ke surga. Dengan engkau bersabar menghadapi hal itu, Allah ingin memberikan karunia kepadamu. Tapi kadang-kala kita nggak menyadari hal itu. Tatkala kita melihat anak kita, ya Allah ingat sama Allah lagi ya. Berdoa nggak berhenti-berhenti. Mungkin engkau yang awalnya nggak pernah baca Quran gara-gara anak berkebutuhan khusus. Karena diajarin ustadz, katanya suruh ruqyah, suruh baca ini. Akhirnya engkau tiap hari baca Al-Baqarah. Engkau tiap hari baca Al-Quranul Karim. Engkau jadi hafal doa-doa yang diajarkan Rasul SAW. Yang sebelumnya, kalau anakmu itu nggak berkebutuhan khusus, yang pinter baca doa anaknya, yang pinter baca Quran anaknya, orang tuanya nggak tahu apa-apa. Banyak kita ngelihat. Anak-anaknya Masya Allah, orang tuanya nggak tahu apa-apa. Tapi kalau anaknya berkebutuhan khusus, yang pinter orang tuanya jadi. Karena dia mau tidak mau, dia akan berusaha. Jadi kalau kita memandang seperti ini, oh ini ternyata karunia Allah buat orang tuanya. Maka terimalah hal itu. Banyak-banyak berdoa. Meminta kepada Allah.
agar Allah memberikan kesabaran kepada dirimu. Artinya sekarang dengan kondisi yang ada ini, baca Allahumma afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kesabaran kepada kami, ya Allah, matikan kami dalam kondisi Islam, ya. Karena jangan sampai melalui bala musibah ini, tadi ada orang yang akhirnya ya jadi kafir. Karena dia menyembah Allah di tepian aja. Kemudian lihatlah kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada. Karena dengan adanya bala itu kau jadi tahu, ya Allah, ternyata selama ini aku dikasih mata sama Engkau, dikasih pendengaran, dikasih 2 kaki. Aku kurang bersyukur. Sekarang melihat anaknya sendiri mendapatkan itu, jadi dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang Allah berikan. Dan jangan pernah putus asa. Tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum, Ustaz. Ada beberapa menit lagi, mungkin saya sampaikan 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, apakah jika seseorang diberi ujian sebelumnya tidak sabar, lalu memilih mengerjakan hanya ibadah-ibadah yang disukai, misalnya seorang suami jadi hanya fokus cari nafkah aja dengan alasan juga ibadah tanpa peduli kebutuhan batin keluarganya, tidak mempelajari ilmu agama dengan lebih baik, dan juga namun kemudian ia mendapat kemuliaan dunia. Hal tersebut merupakan tanda cinta Allah atau azab di dunia. Bagaimana cara membedakannya? Mohon arahannya. Masya Allah. Nah, jemaah. Iya. Kalau bicara orang yang ibadahnya biasa-biasa aja, ya, kemudian ternyata Allah bentangkan bagi dia dunia. Allah muliakan dia dengan jabatan, dengan rezeki yang lancar. Apakah itu tanda cinta? Kita udah bahas, bukan. Itu bukan tanda cinta. Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia itu kepada semua orang. Yang Allah cintai, Allah kasih dunia. Yang Allah benci, Allah kasih dunia. Sehingga kita tidak dapat menjadikan dunia ini sebagai standar cinta. Karena Allah memberikan kekayaan kepada Fir'aun. Allah kasih Fir'aun. Allah kasih Qarun. Allah kasih Namrud. Bahkan kita bisa melihat sekarang di dunia ini, orang-orang terkaya kebanyakan non-muslim. Di Indonesia orang-orang terkaya rata-rata non-muslim. Tapi juga ada orang-orang Islam yang kaya. Nabi Sulaiman, jangan ditanya Nabi Sulaiman. Bahkan punya kerajaan yang tidak pantas untuk orang-orang yang selanjutnya. Jadi dunia ini tidak menjadi ukuran cinta. Kalau sekarang bagaimana suami tadi? Yang dia ibadahnya biasa-biasa aja, nggak peduli sama nuntut ilmu, urusan agama. Tapi dia kok sukses. Kalau kesuksesan dia mengantarkan dia untuk lebih taat kepada Allah SWT, berarti itu anugerah Allah. Tapi kalau ternyata dengan kesuksesan dia, ibadahnya malah menurun. Ini yang ditakutkan. Yang dapat mengantarkan dia kepada congkak ujub. Oh, ini karena usahaku, karena perjuanganku. Tapi kalau dikasih bala kan, mau nggak mau dia akan balik lagi sama Allah kalau dia orang yang taat sama Allah SWT. Jadi sekarang seorang istri bagaimana mendukung suaminya. Yang dia mungkin sudah dikasih kesuksesan dunia, bagaimana mengajak dia untuk menggunakan kesuksesan dia, untuk menggunakan harta dia dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu dilakukan oleh seorang istri. Doakan suaminya ketika ada waktu-waktu luang, ya, ajak suaminya untuk ngaji bareng, ya. Mungkin suami yang baca, istri yang menyimak, atau sebaliknya. Pagi diingatkan untuk baca zikir pagi dan petang. Insya Allah dengan cara seperti itu, semoga kesuksesan itu tidak membuat dia lupa sama Allah SWT. Karena tadi Allah katakan, jangan sampai mereka mengira dengan diluaskan rezeki dan anak-anak itu, nusari'u lahumul khairat. Oh, kita berikan kebaikan buat dia, disegerakan. Balla yash'ur. Mereka nggak sadar bahwa itu bisa jadi bentuk istidraj. Dibiarin sama Allah, dibiarin sampai ajal datang menjemput dan dia belum sempat kembali kepada Allah.
Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin. Masya Allah. Tapi pertanyaan terakhir ini saya sedikit simpulkan aja Ustaz. Saya cukup berat untuk menyampaikan kalau hanya sekedar membaca aja. Jadi ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaan di suatu rumah tangga Ustaz, pasangan suami istri, bahwa salah satu pasangan ini seringkali berbohong. Jadi berbohong ini dianggap suatu hal yang biasa. Bahkan bersumpah atas nama Allah itu sudah dianggap ringan oleh pasangannya. Dan lebih-lebihnya lagi mengumbar sampai yang Allah benci itu diumbar gitu. Dan pasangan yang maksudnya pasangannya satu lagi sampai ingin meminta cerai. Apa sih bagaimana? Apakah yang minta cerai itu termasuk golongan hamba yang bersabar atau bagaimana? Tafadhol. Naam. Baik, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Rumah tangga ini dibangun dalam rangka mendapatkan kedamaian, ketentraman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri agar merasa tentram, damai. Dan kebohongan itu menyebabkan kedamaian itu hilang biasa. Memang di dalam kehidupan rumah tangga itu ada kebohongan yang diperbolehkan. Kebohongan seperti apa? Kebohongan dalam urusan cinta, urusan merayu, ketika ditanya umpamanya, "Kau cinta nggak sama aku ya Allah?" Nggak ada laki-laki di muka bumi ini yang aku selalu doakan dia, umpamanya aku berharap bersama dia kecuali engkau. Padahal dia sebenarnya males sama suaminya, tapi dia berusaha untuk mengatakan cinta. Begitulah suami tanya sama istrinya, istri tanya sama suaminya dalam hal ini. Tapi kalau sudah kebohongan, kalau lihat kebohongannya ini kebohongan dosa ya. Karena dalam pertanyaan disebutkan dia suka mengumbar kesalahan-kesalahan dia. Perbuatan-perbuatan yang dimurkain Allah malah dia umbar. Mungkin dia upload, kalau itu sebuah foto, dia upload di medsos atau dia ceritakan, na'udzubillah min dzalik. Sekarang bagaimana sikap istri menghadapi suami yang seperti ini? Karena bab kita ini bab sabar dalam bala, berarti ini istri sedang diuji dengan suaminya. Sebaliknya, ada suami yang diuji sama istrinya. Hidup ini ujian. Kalau istri sudah berusaha untuk memperbaiki, karena nggak ada yang terlepas dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata', semua orang melakukan kesalahan. Tapi yang kita bicarakan, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa adalah yang bertobat, adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang istri apa yang dia lakukan? Untuk mengajak suaminya bertobat. Untuk mengajak suaminya menjalankan syariat kembali. Jangan dibiarin. Yang pertama doa tentunya iya. Yang kedua istighfar. Banyak-banyak istighfar. Bisa jadi dapat suami kayak gitu karena dosa-dosa masa lalu. Dan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Dengan engkau mendekatkan diri kepada Allah dan bersabar menghadapi dia, kemudian memperbaiki dia, sharing sama dia, kasih nasihat dia, cari waktu-waktu yang tepat ya, untuk memberikan masukan kepada dia, ajak dia untuk mengingat kehidupan akhirat, datang ke kuburan ya, terus datang ke orang-orang yang susah agar dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dilihat dia berubah enggak. Kalau ternyata tidak ada perubahan, mungkin bisa pakai tangan orang lain sebelum kita berpikir untuk gugat cerai.
Mungkin bisa kirim utusan dari keluarga. Coba mungkin keluarga ngomong sama keluarganya itu laki. Mungkin ada yang bisa dikomunikasikan. Kadang-kala keluarga itu terus terang. Ada pihak keluarga itu yang nggak tahu kalau anaknya itu ternyata ya banyak melakukan kemaksiatan. Mungkin zalim sama istrinya. Tapi keluarga nggak tahu. Nah, sang istri perlu datang setelah dia memberikan pelayanan yang bagus ya. Karena ada lagi keluarga suami yang menyalahkan istrinya. Engkau aja nggak bener. Suamimu ini baik loh. Berbakti sama orang tuanya. Karena dia nggak tahu gimana dia di rumah. Maka sang istri memberikan pelayanan yang baik kepada istri, kepada suami, kepada mertua. Dia lakukan hal itu. Kemudian setelah itu baru lakukan mediasi. Mungkin kalau dia dikasih tahu sama ibunya mau, bapaknya mau, mungkin kawannya, siapalah, kita tetap berusaha untuk menjaga rumah tangga kita. Tapi kalau sudah nggak mungkin, maka bercerai. Apakah dikatakan tidak bersabar? Enggak. Kalau kita bicara bersabar, bersabar itu menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Kalaupun harus berpisah, dia berpisah, nggak ada masalah. Tapi dia bersabar, menerima ketentuan Allah SWT. Jadi bukan berarti orang yang minta cerai itu nggak sabaran dia, Ustaz. Enggak. Ana bersabar ketika harus bercerai pun. Ana bersabar tatkala harus membesarkan anak-anak tanpa ada bapaknya. Ana bersabar tatkala orang tuanya tidak tanggung jawab dengan anak-anak. Jadi tetap dia bersabar. Jadi sekali lagi jangan sampai dikira orang yang gugat cerai itu nggak sabaran. Enggak. Dia bersabar untuk berpisah dengan suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Udah banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz Syafiq. Mungkin yang terakhir Ustaz bukan pertanyaan, jadi mungkin ada sedikit nasihat bagi kami yang tinggal di negeri minoritas Muslim, terutama di Jepang, buat kami semuanya di sini atau buat komunitas-komunitas Muslim di Jepang, Ustaz. Masya Allah. Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Buat teman-teman di Jepang ini, seperti informasi yang Ana dapatkan dari kawan-kawan di Jepang dulu, antum juga mungkin yang ngasih informasi sama Ana waktu itu. Kalau mungkin salah tolong dikoreksi nanti. Muslim yang dari orang Jepang ini sangat sedikit sekali, apa betul? Iya, Ustaz. Masih sedikit. Berapa persen kira-kira? Aduh, untuk persentasenya saya tidak tahu datanya. Baik, antum aja. Anda tanya sama antum. Antum pernah berjumpa dengan berapa orang Muslim Jepang asli? Muslim Jepang asli mungkin nggak sampai 10 saya. Subhanallah. Tapi insya Allah lebih dari itu. Iya, maksudnya antum 11 tahun di Yokohama pernah berjumpa dengan 10 orang Muslim asli Jepang gitu, kira-kira kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Subhanallah jemaah. Maka kalau seperti itu kondisinya, perlu dipertanyakan, apa perjuangan saudara-saudara kita yang Muslim di Jepang ini untuk mengajak orang-orang Jepang kepada Islam, untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Jangan sampai keberadaan antum di Jepang itu hanya sekedar untuk urusan ekonomi. Nggak usah, Ana nggak ada urusan kayak itu. Yang penting Ana nggak ganggu orang, Ana ya berusaha untuk berbuat baik. Yang penting Ana dapat rezeki di sini. Nggak, antum punya kewajiban. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan balighu anni walau ayah? Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Apakah antum sudah nyampaikan? Walaupun satu ayat kepada teman kerja antum di kantor mungkin. Sampaikan kepada dia tentang keindahan Islam, tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Dan ini menuntut teman-teman untuk belajar. Kalau mereka mungkin berangkat dari Indonesia memiliki keahlian, ya karena dihargai orang-orang itu kalau dalam urusan dunia dengan skill dia. Sekarang karena antum sudah ada di Jepang, maka antum harus melatih diri untuk mengajak orang-orang kepada Allah SWT. Tentunya dengan adab dan etika. Dan insya Allah nggak ada alasan lagi teman-teman di Jepang untuk tidak belajar agama. Karena mungkin secara teknologi di Jepang lebih canggih. Sehingga bisa mengakses internet lebih cepat.
Dari mana-mana dia bisa dapat ilmu. Secara kemampuan bahasa, mungkin antum bisa bahasa Jepang, udah sebagian bisa bahasa Jepang atau bahasa Inggris, yang itu menjadi modal antum untuk menyampaikan kepada mereka. Tinggal apakah sudah ada bahan yang mau buat disampaikan, maka perlu belajar. Maka nasihat anak punya kajian ya. Ada kajian rutin itu tentang bijak dalam berdakwah. Anak ingin teman-teman paling tidak mengikuti kajian tersebut agar tahu tata cara mendakwain orang lain. Nanti juga kita akan masuk ke tahapan bagaimana mendakwain orang Islam yang berbuat maksiat, bagaimana mendakwain orang yang ateis, bagaimana mendakwain orang ahlul kitab, sehingga semua punya skill atau punya kemampuan melihat, oh orang ini seperti ini, berarti caranya harus seperti ini. Itu mungkin bisa diikutin, dikaji, dan semoga antum semua pulang bukan hanya bawa uang, tapi bawa onta-onta merah. Bayangkan kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan. Allah memberikan hidayah kepada orang lain lewat engkau. Itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu harta yang paling mulia di Arab tuh. Maka semoga teman-teman yang di Jepang ini pulang bukan hanya membawa fulus, tapi juga bawa yang lebih baik dari onta merah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kepada teman-teman yang adakan acara ini. Semoga suatu hari ya antum semua balik ke Indonesia atau anak yang balik ke Jepang nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum atas nasihatnya Ustaz. Nasihat ini juga pernah saya dengar dari Ustaz langsung melalui channel YouTube juga, bahwasanya di Jepang ini banyak sekali misionaris yang sudah berdatangan ketok pintu, tapi kita sebagai umat Islam masih belum sampai ke situ. Jadi kita harus curi start itu untuk mengajak berdakwah kepada orang Jepang itu sendiri. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, majelis ilmu pada hari ini kita cukupkan sekian karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Kami dari panitia di Yokohama juga akan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada media yang sudah merelay acara ini seperti Sapa Muslim, Salam TV, MKSS TV, Niaga TV, Sosmed, On TV Banjarmasin, Mumtaz TV, Sunnah Jalan Pasti TV, dan Mahada. Baik, jika dalam kajian pada hari ini ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, itu semuanya datang dari saya. Dan jika ada kebaikan-kebaikan, insya Allah semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, marilah kita tutup kajian ilmu pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Ustadz Syafiq Riza Basalamah MA dan keluarga dan beserta timnya mendapatkan kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit, khususnya di pandemi corona ini. Baik, terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.